Pemerintah untuk yang masalah rumah sakit dari fasilitas dari kalau itu nggak tahu, nanti aku belum tahu perkembangannya gimana, nanti tuh lihat nanti aja. Ini kan rumah sekarang udah kosong ya. Sekarang Tiko sendiri berada di mana sih, tinggal di mana? Tinggal di pos security dulu sementara gitu. Tinggal di pos security. Iya. Bang Tiko sedikit itu kalau orang tua dulu backgroundnya itu kerjanya apa gitu? Orang tua aku kurang tahu ya, cuman katanya sih rekanan gitu. Kurang lebihnya nggak tahu. Ya, Tiko sendiri anak tunggal atau bagaimana? Anak tunggal. Oh, anak tunggal. Berarti benar dikerja di Departemen Keuangan itu, Bang? Iya, dulu memang di sana. Sejak Sebagai rekanan, bukan sebagai pegawai. rekanannya ya? Berarti satu kantor sama ibu ya dulu? Iya. sejak kapan sih Tiko sudah ditinggal sama ayah sendiri? Pisahnya mereka aku nggak tahu ya, pokoknya sejarahnya aku kurang tahu, paling nanti aja deh, Pak. Berarti sekarang ibu sedang ada di rumah sakit ya? Iya. Terus kira-kira kamu kapan lagi untuk menjenguk ibu? Paling 2 hari ke depan. 2 hari ke depan, ya Tiko. Tiko. Tolong kasih Mbak Ira. Tiko ini Tiko. Dari Mbak Ira. Ini Mas Tiko dari Buka ya. Baru saja Tiko saat ini baik-baik saja di rumah sakit. Beberapa kali diundang ke acara televisi. Saat ini Tiko akan menuju ke salah Berarti Raffi Ahmad gak bisa kesini, Tiko aja pergi. Halo tadi ibu pokoknya tadi mau dong ya, kalau ada video tadi tuh ya kirim tuh aja. Tadi ada Tiko tapi cabut lagi. Udah nih Mas. Pemerintah untuk yang masalah rumah sakit dari fasilitas dari kalau itu nggak tahu, nanti aku belum tahu perkembangannya gimana, nanti tuh lihat nanti aja. Ini kan rumah sekarang udah kosong ya. Sekarang Tiko sendiri berada di mana sih, tinggal di mana? Tinggal di pos security dulu sementara gitu. Tinggal di pos security. Iya. Bang Tiko sedikit itu kalau orang tua dulu backgroundnya itu kerjanya apa gitu? Orang tua aku kurang tahu ya, cuman katanya sih rekanan gitu. Kurang lebihnya nggak tahu. Ya, Tiko sendiri anak tunggal atau bagaimana? Anak tunggal. Oh, anak tunggal. Berarti benar dikerja di Departemen Keuangan itu, Bang? Iya, dulu memang di sana. Sejak Sebagai rekanan, bukan sebagai pegawai. rekanannya ya? Berarti satu kantor sama ibu ya dulu? Iya. sejak kapan sih Tiko sudah ditinggal sama ayah sendiri? Pisahnya mereka aku nggak tahu ya, pokoknya sejarahnya aku kurang tahu, paling nanti aja deh, Pak. Berarti sekarang ibu sedang ada di rumah sakit ya? Iya. Terus kira-kira kamu kapan lagi untuk menjenguk ibu? Paling 2 hari ke depan. 2 hari ke depan, ya Tiko. Tiko. Tolong kasih Mbak Ira. Tiko ini Tiko. Dari Mbak Ira. Ini Mas Tiko dari Buka ya.
aja Tiko. Saat ini baik-baik saja di rumah sakit. Beberapa kali diundang ke acara televisi. Saat ini aku akan menuju ke salah berarti Raffi Ahmad gak bisa ketemu. Oh, Tiko aja pergi. Orang Bu ya, bentar doang kok Bu. Iya. Jangan terbang. Sampai ke ruang dalam ya. Ini adalah penelusuran secara keseluruhan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko. Ditanggung masuk. Ini tuh tadinya kolam ikan atau kolam ikan ya, Pak? Udah, tahu kolom apa. Kalau coret-coretan ini udah lama, Pak? Ini setelah ini aja, setelah dibuka baru ketahuan. Oh, ada coretan ini. Ini ada kolam yang kemarin dimaksud oleh jadi di dalam rumah mewah ini ada kolam ikan yang benar-benar sudah sama sekali tidak udah banyak bangunan yang rusak akibat diurus. Ada juga kayak seperti coretan-coretan dinding. Siap. Iya. Ya, Bu. Kalau coretan ini ketahuannya begitu udah rumah ini viral ya, Bu? Coret-coretan di dinding ini ya? Oh iya, karena nggak ada yang tahu juga ada coret-coret kayak Oh, gini. Mungkin kan waktu itu Tiko masih remaja, Oh, teman-temannya main ya? Mungkin lulusan SD ya. Dulu kan sering bawa pilok gitu. Bawah ya, di pembatangan itu maksudnya supaya kena pengawasan keseluruhan dari masyarakat yang ada. Kalau di dalam kan kita nggak tahu, nggak ngeliat, makanya dibikin di luar. Oh, jadi biar kalau misalnya ada masalah bisa langsung Bisa langsung ya, bisa ditangani langsung oleh warga kan. Biasanya apa namanya antar pemberitahuan terus lah sampai ke PRT, berarti cepet gitu. Nah, kalau di dalam kita nggak tahu apa-apa, nggak kelihatan masalahnya. Berarti ini sore selesai dong? Insya Allah Insya Allah ya, selesai. kalau nggak ada kendala. Kalau nggak ada kendala lain. Kendalanya ini kendala. Yang saya tahu ya memang Bu Eni tinggal di sini sama Pak Susanto dan anaknya Tiko yang masih balita. Saya juga memang sudah punya anak balita waktu itu 2.
acara juga yang itu mungkin saya tahu, dan setelah saya jadi RT ya Tiko sudah beranjak usia 10. Sejak kapan Ibu tahu kalau ada Bu Eni mengalami itu dan tidak ada yang lain gitu? Yang seperti yang ceritakan itu, dan saya juga tahu waktu itu bapaknya memang sudah di sini. Ya, dulu ceritakan memang ada apa? Saya bilang karena memang urusan keluarga ya. Saya kurang tahu, yang saya tahunya bapaknya sudah nggak di sini, hanya di bulan itu. Ya, kemudian kesananya itu ya seperti itu. Kita udah mulai jual rumah, yang jual gorengan. Lama-lamaan ini memang mungkin listrik tidak bisa bayar, tapi akhirnya juga kita semua sangat tidak siap. Tapi Ibu sendiri tahu nggak kalau di rumah Tiko ini sekarang liatin biasa, wah yang tadinya belum dibenahi ya Bu, tahu keadaan Bu Eni, tahu di dalamnya ada Bu Eni atau bagaimana? Oh pasti tahu, karena memang keseharian ini dari dulu kan memang tapi setelah makin kesana Bu Eni itu sering di dalam rumah saja, tapi untuk setiap harinya masih ada kegiatan. Setelah ini ya, setelah kejadian 5 tahun ke belakang ya, itu Bu Eni udah mulai suka depresi, suka teriak, suka marah-marah gitu ya. Ya, untuk kesehariannya masih suka keluar ngambil air atau suka agak suka ambil makanan, beli makanan gitu. Walaupun nanti yang bayar Tiko, karena Tiko sekarang juga punya penghasilannya. Bu, Tiko sendiri mulai jualan kecil-kecilan itu kapan sih? Berapa lama SD, gitu? Nggak lama juga sih, nggak lama. Karena mungkin apa ya, keterbatasan bahan bakunya, kadang-kadang suka nggak habis juga. Dan Tiko sini bisa beli atau tangga yang lain ya dihabiskan kita beli gitu. Karena kan keliling nggak tentu habis semuanya. Nggak lama. Ibu, ini sejak kejadian ini Bu, apa ada kerabat dari keluarga Bu Eni atau Tiko yang sudah bertanggung atau? Semenjak dari Tiko kejadian setelah bapaknya itu ya ada di sini ya, nggak ada satu. Cuma ya sempat yang Pak RT kemarin bilang ada, entah dari mana itu ya, saya kurang tahu waktu itu ngasih uang ya? Pak RT ya mencari Tiko, tapi dia tidak mau dikasih tahu kalau tidak. Tahu Bu, terakhir dari aku, kalau keberadaan Pak Susato sendiri ada yang tahu nggak sih sebenarnya? Suaminya Bu Eni ya? masih itu keadaan sekarang atau waktu keberadaan sekarang dan sebelum meninggal itu sebenarnya? Kalau tahu saya nggak tahu, saya pakai Tiko aja nggak tahu. Oh. Bu, kalau dari aku gimana sih Bu respon tetangga atau Ibu selaku Bu RT dan Pak RT untuk menyikapi rumah apa lagi viral nih Bu, kejadian Bu Eni dan Mas Tiko? Ya cukup ini ya, kalau setelah viral ini ya, alhamdulillah tetangga juga semua ikut partisipasi. Emang sebelumnya juga udah banyak bantu juga, setelah viral apalagi. Misalnya ada batang pohon yang nyempil di sini. Karena sih. Lah iya ya. Tuh di situ tuh. Tadinya udah rimbun banget kayaknya deh. Empat belas orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Halo, Onang. HP-mu di sini ya. Jangan tanya dulu kayak presiden. Iya. Aman. Oke. Hitam nggak? Enggak.
Enggak. Ini nih. Mau nonton berapa? Aku deh. Ucapnya bocah. Boleh pulang sih ibu saya ya. Mau lihat, coba lihat bang. Dari mana? Udah 40. Dari mana sama motor? Dikit aja, bentar. Oke. PRT sih udah turun. Lupa kalau PRT. Kibu.
Jadi akhirnya kalau di sini dulu ini Maaf. berapa dari atas? Iya, tadi itu dari atas dulu baru ke bawah. Dari atas. Makanya Mbak. Jangan lagi. Jangan lagi. Di bawah. Di bawah sendiri. Yang ada bawah. Di atas. Nggak belo. Semua. Susah. Pakai dong aja gitu ya.
Ini kok. Enggak, kamar mandinya disiram polsek dulu aja, jadi kita ntar pas ngikut kan, jadinya pemening. Itu terang, Mbak. Tadi katanya terang. Bintang. Ini kan kamar mandi
mau diudahin sayang banget. 6 ya? 5 kamar. Kamar sama satu kamar. Ada Balkon di luar. awas deh, gue ngeri ke lempar sama pipa. Tiba-tiba dia mental ke Lu kita. pada mau ini? Oke, cabut aja. Kakak masih live? Kakak masih di sini? Taruh dong dikit lagi. Mau diudahin segini. Mau pulang sudah cabut enggak? Jarak 6 menit. Bisa dia turun dari satu KM. Keluar aja deh yuk. 6 kamar. Tulis dulu. 6 kamar, 1 dapur. living room gitu loh. Yang di mana? Yang di atas sini ada balkonnya. Itu takutnya tuh kayak living room gitu. Kayaknya kalau buat kamar bukan deh. Kok anak kita tadi gue lagi nggak ini. Kok anak tunggal tapi dari kamar. Itu bapaknya itu bangkit dari beliau sih ada zamannya. Oh iya siapa? Di sini nih. Yang keluarnya di balkon itu kayaknya bukan tipe kamar deh kalau kata dia. Yang di sini nih. Terus, oh iya, yang depan mata.
pengen nonton kan masih di sini. Guys, di dalamnya ada 5 kamar. Berapa? Awas ya, jangan kebalik ke muka gue lagi kayak gini bertiga. Kita lagi gini lah. Wow, mandi deh gue. Dari sana, dari luar. Oh ini saluran airnya. Waduh. Di balkon ada saluran airnya. Kotor anjir. Airnya ya hitam ya. Makanya sekarang udah closing.
panti sama telepon untuk support. Alhamdulillah banget ya, bersyukur. Oke, terima kasih Bu. Kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko sedang dibikin saluran air untuk rumah ini yang sebenarnya sejak 12 tahun lalu sudah tidak ada aliran air dan aliran listrik. Warga setempat bergotong royong bersama PPSU untuk membangun mata air di kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang sudah terbengkalai sejak 12 tahun silam. Setelah viral kemarin juga kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko mulai dibersihkan, seperti sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar yang ada di depan rumah, dan ini dari suku dinas kehutanan sudah menebangi pohon yang ada di depan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko. Dibantu dengan PPSU yang membersihkan rumah dari Ibu Tiko ini. Dan sekarang saat ini warga juga bersama PPSU sedang membangun mata air untuk rumah Ibu Eni dan Tiko. Masuk. Oh iya, banyak banget ikannya ada loh. Selamat siang Sobat Grid. Saat ini Grid Adi sedang berada di rumah mewah yang ditelantarkan di kawasan Cakung ya. Sejak kemarin memang rumah ini dibersihkan oleh tim damkar Jakarta Timur. Setelah membersihkan debu beserta pohonan, saat ini damkar terlihat sedang menebang pohon yang ada di rumah milik Ibu Eni. Rumah mewah ini diketahui terbengkalai sejak tahun 2010 setelah suami dari ibu ini meninggalkan keluarga yang berisikan ibu ini beserta anaknya Tiko.
Nah, selama terbengkalai, rumah ini terpaksa diputus aliran listrik serta air, sehingga dibantu oleh tetangga setempat untuk penerangan dan ketersediaan air bersih. Permisi. Bisa dilihat sendiri kondisi rumah mewah yang terbengkalai. Assalamualaikum. Terlihat kotor, tidak terurus, banyak debu hingga jamur yang menempel di seluruh permukaan. Dan rumah ini sendiri sudah dibersihkan sebelumnya oleh suku dinas pada hari Rabu kemarin, tapi kondisinya masih sangat memprihatinkan mengingat rumah ini terbengkalai selama 10 tahun lamanya. Sudah tidak ada lagi rambutan yang ada di rumah ini. Assalamualaikum. Dan ini bagian dapurnya yang tidak kalah memprihatinkan. Menurut ketua RT setempat, walaupun mengalami depresi, Ibu Eni masih sempat untuk memasak. Namun memang tidak terlalu sering karena penyakit yang ia derita. Di atas ada orang nggak? Itu boleh nggak ke atas? Boleh sih, ke atas. Ya, tanggung. Gue evakuasi ya. Kita akan naik ke lantai 2. Kondisi di lantai 2 sendiri cukup parah, namun sepertinya tidak terlalu parah seperti di lantai 1. Bisa dilihat ubinnya sendiri sudah retak dan bahkan terangkat.
30 tahun. Nah, kita kami datang di dulu lama. Iya. Kita udah. Konserinya masih serem ya. Iya. Ibu, ini warga sini berarti ya, Bu ya? Saya bukan warga sini. Oh, bukan. Itu ibu ini. Oh, ini Ibu. Nggak berani ah. Bu ini marah. Belum pernah masuk sini kah, Bu, setelah terbengkalai gini? Belum, kemarin dong pasnya apa namanya rumah yang masih pohon-pohon banyak itu. Ah, pasti bersihin, baru kesini lagi. Sebelumnya jadi selama bertahun-tahun belum pernah ya, Bu? Nggak berani. Nggak dibolehin juga ya? Tapi sebelum terbengkalai pernah kesini nggak, Bu? Belum pernah ya? Kayak apa gitu yang berubah? Agak bersihan aja. Dari yang kemarin itu. Tapi nggak maksudnya setelah sebelum terbengkalai gitu? Belum pernah. Belum ya? Emang kasihan aja, prihatin banget ya dengan keadaan. Iya, udah gitu ini juga masih Alhamdulillah diperhatiin ya mas. Itu mah. Maaf ya. Maaf. iya, tolong Bu. Terima kasih. Nah, seperti kesaksian tetangga ibu ini sendiri, sebelumnya memang belum ada tetangga yang bisa masuk ke rumah ini setelah terbengkalai. Dikarenakan setelah ditinggalkan oleh suaminya ini, ibu ini mengalami depresi sehingga sifatnya jadi lebih cepat marah. Jadi tidak boleh ada orang yang bisa masuk ke rumahnya tanpa seizinnya. Bagian balkon rumah ini juga sangat memprihatinkan. Bisa dilihat sendiri situasi di luar rumah ini, ada banyak sekali awak media yang meliput, damkar yang membantu membersihkan, serta tetangga-tetangga yang ikut menonton. Yuk turun. Ini rapuh gitu ya. Paling kata-kata lebih bening gitu loh. Oh iya Bu, di mana Bu? Kamar pribadi yang nggak boleh dimasukin Bu? Di bawah, bukan di bawah dia. Kamar mandi. Dari sininya dekat sini. Nggak boleh dimasukin. Kamar mandi nggak boleh? Bukannya kamar ini kos mamanya itu kan ada di sini kan posisi di sini. Oh, di bawah ini ya? Iya, dekat kamar mandi. Oh, itu kamar ini kok. Hah? Oh, Tiko. Ganteng. Ya, untuk ukuran rumah yang terbengkalai memang kondisi rumah ini masih cukup kuat. Tidak ada kayu-kayu yang kokoh
ada satu ruangan yang tidak boleh dimasuki orang lain. Ini ya Bu ya? Ini ya Bu? Kamarnya siapa ini Bu? Tahun-tahun emang kok perabotan udah bersih ya, kalau makan. Ini kamarnya si Tiko itu? Iya, kayaknya yang ditempatin di sini ya. Kenapa nggak boleh di... Nggak tahu, aku juga nggak paham. Mungkin Rena kali kerja. Berapa M ini? Iya. Perabotan mahal Bu. Kamar mandi kan mau Masya Allah. Dapat Oh tapi ini tempat wudhu ya? Ini bagian kamar mandi. iya, tempat sholat. Coba makan sih Mbak. Oh ini bathtub. Buat mandi ya? Iya. Betapnya di atas kamar mandi. Ini mungkin bagian ruang tamu. Oh atau mungkin garasi ya? Oh, yang tidak berkepentingan ya. Keluarga sendiri juga meminta untuk orang-orang yang tidak berkepentingan untuk keluar dari rumah.
kemarin. Jadi rumput-rumput, pohon-pohon yang menutupi rumah sudah dihilangkan. Bagian dalam rumah juga sudah dibersihkan. Walaupun hasilnya memang tidak seperti semula, tidak bagus seperti semula. Pembersihan rumah milik Ibu Eni ini memang menarik perhatian banyak orang, bagi warga setempat yang ikut menonton proses pembersihan rumah ini. Sobat Grid, pembersihan rumah ini bukan hanya karena viral lalu dibersihkan. Sebelumnya Ketua RT sendiri tadi sempat menyatakan bahwa sejak dulu sudah dicoba untuk dibantu dibersihkan, tapi Ibu Eni ini memang karena gangguan mental yang dialaminya, jadi dia lebih protektif terhadap rumahnya dan tidak mau jika orang-orang memasuki rumahnya. Pada akhirnya setelah dibujuk oleh anak, oleh petugas dan tetangga-tetangga, akhirnya Ibu Eni bisa dievakuasi dan saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, baru setelah Ibu Eni dirawat, dievakuasi, petugas akhirnya bisa memulai proses pembersihan rumah mewah ini. Sebelumnya tadi petugas damkar juga menyebutkan bahwa rumah ini telah disemprot disinfektan seluruh area rumah ini sehingga bebas dari virus COVID. Kita akan coba untuk masuk ke dalam rumahnya sekali lagi untuk Sobat Grid yang baru bergabung. Betul, karena banyak anak-anak di sini terlihat mereka semua bermain permainan viral ya, lato-lato. Kita coba untuk masuk ke dalam rumah ini lagi. Lihat temboknya ini sudah dipenuhi debu, kotoran, dan jamur. Tapi jika kita lihat, kayu ini masih kokoh untuk ukuran rumah yang terpakai selama 10 tahun lebih. Lihat ya, kayunya masih sangat kokoh. Ini dia Ketua RT setempat. Pak, ini untuk ukuran rumah yang udah terbengkalai, nggak diurus, ininya masih kokoh ya Pak ya? Makanya perhatikan ini kualitasnya bagus. Iya, bagus. Jadi
Tiko orang mampu bapaknya. Kalau dia nggak mampu, nggak akan seperti Papa ini. Iya, kalau gue tahu dulu pekerjaannya apa sih Pak? Dulu orang tuanya itu. Saya nggak tahu pastinya ya, nggak tahu pastinya karena saya nggak cuma tahu kehidupan bapak sama ibunya di sini. Untuk pekerjaannya saya kurang tahu, tapi informasi ya dari Tiko katanya kerja di suatu instansi, tapi juga ada yang ngomong kalau bapaknya itu kontraktor juga. Ya, jadi saya kurang tahu pasti kerjanya apa. Tapi kalau lihat hasilnya ini bisa kelihatan kerjanya gimana, ya kan? Pandang ya. Itu. Di kontraktor juga kan. Kalau ini kan sukses pasti mampu bikin rumah seperti ini. Sama-sama Mbak. Ya. Ayo. Ayo. Tapi sebelumnya pernah nggak sih Pak? Sebelum bapaknya pergi gitu ya, pernah masuk nggak sih Pak? Saya. Ya kalau ada acara-acara. Masuk. Oh iya, banyak banget bukan ngabel loh. Ya, selamat siang Sobat Grid. Saat ini Grid Adi sedang berada di rumah mewah yang ditelantarkan di kawasan Jatinegara Cakung ya. Sejak kemarin memang rumah ini dibersihkan oleh tim damkar Jakarta Timur. Setelah membersihkan debu beserta pohonan, saat ini damkar terlihat sedang menebang pohon yang ada di rumah milik Ibu Eni. Rumah mewah ini diketahui terbengkalai sejak tahun 2010 setelah suami dari Ibu ini meninggalkan keluarga yang berisikan Ibu ini beserta anaknya Tiko. Nah, selama terbengkalai, rumah ini terpaksa diputus aliran listrik serta air, sehingga dibantu oleh tetangga setempat untuk penerangan dan ketersediaan air bersih. Permisi. Bisa dilihat sendiri kondisi rumah mewah yang terbengkalai. Assalamualaikum. Terlihat kotor, tidak terurus, banyak debu hingga jamur.
kelupaan. Dan rumah ini sendiri sudah dibersihkan sebelumnya oleh suku dinas pada hari Rabu kemarin, tapi kondisinya masih sangat memprihatinkan mengingat rumah ini terbengkalai selama 10 tahun lamanya. Sudah tidak ada lagi raputan yang ada di rumah ini. Assalamualaikum. Dan ini bagian dapurnya yang tidak kalah memprihatinkan. Menurut ketua RT setempat, walaupun mengalami depresi, Ibu Eni masih sempat untuk memasak. Namun memang tidak terlalu sering karena penyakit yang ia derita. Di atas ada orang nggak? Enggak deh. Itu boleh nggak ke atas? Boleh sih, ke atas. Tanggung. Boleh sirkulasi ya. Kita akan naik ke lantai 2. Kondisi di lantai 2 sendiri cukup parah. Namun sepertinya tidak terlalu parah seperti di lantai 1. Bisa dilihat ubinnya sendiri sudah retak dan bahkan terangkat. Udah 10 tahun. Saya kami datang di lama. Iya. Konserinya masih serem ya. Iya. Ibu, ini warga sini berarti ya, Bu? Saya bukan warga sini. Oh, bukan. Itu ibu ini. Oh, ini Ibu. Nggak berani ah. Bu ini mana? Belum pernah masuk sini kah, Bu, setelah terbengkalai gini? Belum, kemarin dong pasnya apa namanya rumah yang masih pohon-pohon banyak itu. Oh, pasti bersihin, baru kesini lagi. Sebelumnya jadi selama bertahun-tahun belum pernah ya, Bu? Nggak berani. Nggak dibolehin juga ya?
Tapi sebelum terbengkalai pernah kesini nggak Bu? Belum pernah ya? Kayak apa gitu yang berubah? Agak bersihan aja dari yang kemarin itu. Tapi nggak maksudnya setelah sebelum terbengkalai gitu? Belum pernah. Belum ya? Emang kasihan aja, prihatin banget ya sedang keadaan. Iya, udah gitu ini juga masih Alhamdulillah lagi perhatiin ya Mas. Itu mah. batasnya dibuka. Maaf ya. Maaf. Iya, tolong Bu. Terima kasih. Nah, seperti kesaksian tetangga Ibu ini sendiri, sebelumnya memang belum ada tetangga yang bisa masuk ke rumah ini setelah terbengkalai. Dikarenakan setelah ditinggalkan oleh suaminya ini, Ibu ini mengalami depresi sehingga sifatnya jadi lebih cepat marah. Jadi tidak boleh ada orang yang bisa masuk ke rumahnya tanpa seizinnya. Bagian balkon rumah ini juga sangat memprihatinkan. Bisa dilihat sendiri situasi di luar rumah ini, ada banyak sekali awak media yang meliput, damkar yang membantu membersihkan, serta tetangga-tetangga yang ikut menonton. Yuk turun. Ini rapuh gitu ya, paling kata-kata bening gitu loh. Oh iya Bu, di mana Bu? Kamar pribadi yang nggak boleh dimasukin Bu? Di bawah, bukan di bawah dia. Kamar mandi. Dari sininya dekat sini. Nggak boleh dimasukin. Kamar mandi nggak boleh? Bukannya kamar Niko sama mamanya itu kan ada di sini kan posisinya di bawah di sini. Oh, di bawah ini ya? Iya, dekat kamar mandi. Oh, itu kamar Niko. Hah? Oh, Tiko. Ganteng tuh. Ya, untuk ukuran rumah yang terbengkalai memang kondisi rumah ini masih cukup kuat. Tidak ada kayu-kayu yang kopos ataupun dinding yang retak. Di mana Bu di sini Bu? Menurut tetangga ada satu ruangan yang tidak boleh dimasuki orang lain. Ini ya Bu ya? Ini ya Bu? Kamarnya siapa ini Bu? Tahun-tahun. Emang kok perabotan udah bersih ya? Kalau makan. Ini kamarnya si Tiko itu? Iya, kayaknya yang ditempatin di sini ya. Kenapa nggak boleh di... Kurang tahu, aku juga nggak paham. Mungkin saya pas kami kerja. Ini pakai berapa M ini? Iya.
Sultan mahal, Bu. Kamar mandi kan mau pakai senter mbak, bisa nggak pakai senter? Oh, tapi ini tempat wudhu ya. Ini bagian kamar mandi. Iya. Coba makan sih mbak. Oh, ini bathtub. Buat mandi ya? Iya. Betapnya di atas kamar mandi. Ini mungkin bagian ruang tamu. Oh, atau mungkin garasi ya. Yang tidak berpendidikan, tolong ya.
itu rumahnya memang sudah dibersihkan ya sejak kemarin. Jadi rumput-rumput, pohon-pohon yang menutupi rumah sudah dihilangkan. Bagian dalam rumah juga sudah dibersihkan. Walaupun hasilnya memang tidak seperti semula, tidak bagus seperti semula. Pembersihan rumah milik Ibu Eni ini memang menarik perhatian banyak orang, apalagi warga setempat yang ikut menonton proses pembersihan rumah ini. Sobat Grid, pembersihan rumah ini bukan hanya karena viral lalu dibersihkan. Sebelumnya Ketua RT sendiri tadi sempat menyatakan bahwa sejak dulu sudah dicoba untuk dibantu dibersihkan, tapi Ibu Eni ini memang karena gangguan mental yang dialaminya, jadi dia lebih protektif terhadap rumahnya dan tidak mau jika orang-orang memasuki rumahnya. Pada akhirnya setelah dibujuk oleh anak, oleh petugas dan tetangga-tetangga, akhirnya Ibu Eni bisa dievakuasi dan saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, baru setelah Ibu Eni dirawat, dievakuasi, petugas akhirnya bisa memulai proses pembersihan rumah mewah ini. Sebelumnya tadi petugas damkar juga menyebutkan bahwa rumah ini telah disemprot disinfektan seluruh area rumah ini sehingga bebas dari virus COVID. Kita akan coba untuk masuk ke dalam rumah.